Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Sekarang lagi rame nih soal MUI ngejulidin status jandanya Ayu Ting Ting. Saya nggak tahu kenapa MUI kok bisa ngurusin kayak gini. Apa karena soal sertifikasi halal dialihkan ke Kementerian Agama, terus MUI ngurusin soal-soal kayak gini? Jadi gini ceritanya ya. Baru-baru ini MUI lewat pengurusnya yang bernama Elvi Hudriah membuat kehebohan dengan memberikan kritik terhadap Ayu Ting Ting. Pasalnya menurut Wakil Sekretaris Informasi dan Komunikasi MUI ini, Ayu selalu memamerkan status jandanya. Tidak hanya mengkritik, bahkan MUI juga meminta KPI untuk menghentikan semua program televisi yang diisi oleh Ayu Ting Ting. Gila ya. Alasan pengurus MUI melakukan itu katanya karena Ayu Ting Ting kerap menunjukkan bentuk tubuhnya dan membanding-bandingkannya dengan tubuh gadis. Dia mengkhawatirkan tindakan Ayu Ting Ting ini ditiru oleh masyarakat dan dianggap tidak mencontohkan hal yang baik. Ya elah MUI. Sebelum saya menanggapi kritik MUI terhadap Ayu Ting Ting ini, perlu saya tegaskan ya bahwa MUI itu hanya ormas yang tidak memiliki otoritas untuk memaksakan pendapatnya. Apalagi sampai minta KPI menghentikan semua acara Ayu Ting Ting. MUI tentu boleh berpendapat, tapi MUI tidak boleh merasa memiliki power untuk memaksa pihak lain menjalankan pendapatnya. Fatwa dan komentar MUI tidak mengikat dan boleh diabaikan, karena itu hanya pendapat yang tidak ada konsekuensi hukumnya, baik hukum agama maupun hukum positif. Karena MUI statusnya hanya ormas yang tidak memiliki dasar hukum untuk memosisikan diri sebagai polisi sosial. Tindakan MUI terkait Ayu Ting Ting ini patut disayangkan, apalagi dikeluarkan oleh seorang pengurus MUI yang berstatus perempuan. Tampak jelas, Elvi ini tidak memiliki kepekaan terhadap sesama perempuan, terutama janda. Di masyarakat kita, memang berstatus janda itu sulit dan stigmanya negatif. Masih ada yang menganggap bahwa janda itu aib, penganggur rumah tangga, pelakor, atau beban keluarga. Stigma yang terlanjur melekat pada perempuan berstatus janda berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi mereka. Oleh sebab itu, seringkali perempuan yang berstatus janda memilih untuk menarik diri dari pekerjaan atau kehidupan sosial karena sering dibully, dilecehkan, bahkan diserang secara mental maupun fisik. Sering dilecehkan. Banyak perempuan berstatus janda yang mendapatkan diskriminasi. Misalnya, mereka kesulitan mendapatkan kerjaan karena status jandanya ini. Bahkan kalau dalam interview pekerjaan misalnya, masalah perceraian sering diungkit-ungkit. Seakan-akan masalah perceraian itu hanyalah masalah seorang istri. Padahal tidak seorang pun perempuan yang bercita-cita menjadi janda atau ingin janda. Data menunjukkan kasus perceraian yang membuat perempuan berstatus janda justru banyaknya karena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Untuk memutus rantai kekerasan terhadap dirinya atau anaknya, maka perempuan harus berani bercerai dan kemudian menjadi janda, termasuk dalam kasus Ayu Ting Ting ini. Mereka yang memilih menjanda itu harus bekerja keras untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya atau dirinya. Karena dalam banyak kasus, ayah si anak tidak mencukupi kebutuhan nafkah anaknya setelah bercerai dan menikah lagi. Buat saya, janda yang menjadi ibu tunggal jauh lebih terhormat dari mantan suami yang tidak mau mengurus anak-anaknya. Diskriminasi dan stigma terhadap para janda ini tentu tidak adil. Tapi faktanya seperti itulah yang terjadi di lapangan. Seperti yang dilakukan oleh pengurus MUI
Evi ini. Saya sangat respek dan apresiasi kepada perempuan yang berani menjadi janda karena ingin lepas dari KDRT. Lebih memilih menghidupi diri sendiri demi dirinya dan anaknya. Mandiri, independen secara ekonomi, dan tegas-tegas menolak dipoligami hanya karena statusnya tetap ingin menjadi istri. Apalagi menjadi istri kedua dan seterusnya yang menyakiti perasaan sesamanya. Buat saya, perempuan seperti itu keren, seperti Ayu Ting Ting itu. Bahkan kalau kita baca sejarah, ada pasukan janda di Aceh yang berani terkenal, namanya pasukan Inong Bale di bawah kepemimpinan Laksamana Malahayati yang melawan dengan gigih dan berani penjajahan Belanda. Pemirsa Cokro TV, kritik MUI terhadap status janda Ayu Ting Ting mendatangkan reaksi yang keras dari masyarakat. Netizen secara umum mengecam tentu saja tindakan MUI ini. Misalnya, komunitas Save Janda menyayangkan sekali pernyataan MUI ini yang menyebut Ayu Ting Ting terlalu mengeksploitasi status jandanya sehingga harus diboikot dari semua acara televisi. Menurutnya, jika tidak bisa meringankan beban janda, jangan mempersulit atau menambah beban mereka. Semua pihak seharusnya berjuang bersama untuk menghapus stigma negatif terhadap perempuan yang berstatus janda. Saya setuju dengan pernyataan itu. Di balik kritikan MUI itu ada pertanyaan yang mengganjal buat saya. Memangnya salah ya kalau Ayu Ting Ting menikmati status jandanya? Itu adalah hak Ayu Ting Ting dong. Kalau dia merasa nyaman dengan kondisinya saat ini, mestinya MUI tidak punya hak untuk campur tangan. MUI mestinya bisa jauh lebih sensitif terhadap realita ini. Memboikot seseorang karena dia menikmati statusnya sebagai janda bukanlah tindakan terpuji. Itu perilaku norak dan tidak berpendidikan, unfaedah. Alih-alih membantu meringankan beban, itu justru memperburuk stigma negatif terhadap perempuan berstatus janda dalam masyarakat. Apalagi komentar itu dilontarkan oleh pengurus MUI yang juga seorang perempuan yang mestinya bisa lebih peka terhadap kondisi sesamanya. Please deh, jangan sepelekan dan hina status janda, apalagi sampai minta memboikot semua pekerjaannya. Sama-samalah kita harus saling dukung, apalagi sesama perempuan. Untuk MUI, jangan ngurus-ngurus yang kayak gini deh. Mendingan bersih-bersih lembaganya dari pengurus yang terpapar teroris. Sekian, terima kasih.